Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. أما بعد. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah Masjid Nurul Hasanah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kesempatan malam hari ini yang kembali Allah mengizinkan kepada kita semua untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang sangat mulia ini untuk menjalankan atau melanjutkan kajian bulanan kita dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pembahasan kitab Al-Ajubah Al-Ghaliyah yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, Allah akan selalu menambahkan rezeki kepada kita, memudahkan urusan kita, menjauhkan dari kita dari segala macam musibah dan mara bahaya. Mudah-mudahan rezeki kita semakin ditambah oleh Allah berkatnya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam agama ini. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, yang selalu kita harapkan syafaatnya, yang menjadi perantara kita menuju Allah Subhanahu wa taala, juga perantara kita dalam doa-doa kita dan permohonan kita kepada Allah. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir kiamat. Hadirin rahimakumullah, kembali pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Al-Ajubah Al-Ghaliyah, di mana pada pertemuan yang lalu pembahasan kita berkaitan dengan tata cara atau macam-macam tata cara dalam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan bahwa para ulama kita mengajarkan ada 3 cara yang dipakai dalam bertawassul atau berdoa dengan melalui perantara orang-orang yang soleh seperti Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dengan menyebut si perantara. Kita tetap berdoanya kepada Allah, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan menyebut perantaranya atau perantara yang kita pakai. Misalnya ya Allah, ya Allah, mohon kami diberikan rezeki, berkelonggaran, diberikan kesehatan ya, dengan kemuliaan Nabi-Mu, atau dengan kemuliaan sahibul qabr ini, pemilik yang ada di kuburan ini, atau ulama fulan, misalnya Habib siapa, kiai siapa ya, dan lain sebagainya ya. Orang yang kita sebut tentu adalah orang yang memiliki kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang sembarangan ya. Karena orang yang memiliki kedekatan khusus, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tentu ya permohonannya akan lebih didengar ya, akan lebih mudah untuk
diistijabah atau dipenuhi permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mintanya seperti itu, mintanya kepada Allah, tapi yang jadi perantara ya tawasulannya itu kita sebut ya, orang yang kita tawasul itu kita sebut namanya ya. Kemudian yang kedua yang juga diajarkan oleh para ulama adalah kita minta kepada orang yang kita tawasuli itu agar berdoa atau mendoakan kepada Allah. Jadi kalau yang pertama kita minta kepada Allah, mintanya kepada Allah. Tapi yang perantara itu tawasulan kita itu kita sebut namanya. Kalau yang ini kita mintanya langsung kepada yang bersangkutan, yang kita tapi minta di dalam isi doa kita itu mohon kepada beliau agar mendoakan kita kepada Allah. Jadi misalnya kita datang ya Rasulullah, kita ziarah misalnya, atau kita kirim sholawat, kirim bermacam-macam bacaan ya Rasulullah, mohonlah doakan kepada Allah, mohon doakan kepada Allah, mudah-mudahan saya ini dilancarkan rezekinya. Gitu. Jadi yang Rasulullah SAW itu langsung kita sebut. Ya, wahai misalnya kita datang kepada makam seorang wali, ya, dia sudah berziarah, atau walinya itu dengar nggak? Tahu nggak kalau kita berziarah? Tahu. Kalau kita mengucapkan salam kepada dia tahu tidak? Tahu. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Lalu kita ngomong kepada si fulan itu, wahai fulan, misalnya pada Habib siapa ya, di sini misalnya yang dekat ya di Kubah Haddad ya, atau di Nagaswida ya, datang situ atau ke Kiai Marogan misalnya, wahai Habib, mohon mintakan pada Allah mudah-mudahan urusan saya atau usaha saya ini lancar. Nah begitu, ngomong saja ke situ. Ya, ngomong saja ke situ. Ya, kita minta usaha lancar itu kepada Allah atau kepada si fulan? Kepada Allah. Gitu. Tapi beliau ini kita mintakan dia yang mendoakan. Loh, orang yang mati bisa mendoakan dia? Bisa. Itulah keyakinan kita seperti itu. Inilah yang membedakan kita dengan orang yang tidak setuju dengan tawasul. Orang yang tidak setuju dengan tawasul, yang menganggap bid'ah, bahkan menganggap syirik juga begitu. Dianggap kalau kita bertawasul itu kita menyembah Rasulullah. Kita kan nggak minta kepada Rasulullah, kita ngomongnya ya Rasulullah atau ya fulan, Habib siapa misalnya di sini, Habib Mu'allimnan misalnya, Kiai Marogan atau siapa, Habib mohon doakan saya, Habib saya mau tes pekerjaan ini. Nah begitu, ngomong begitu saja. Nah itu memang nggak jarang kan kita ini, memang jarang. Kita bisa cuma doa saja, biasa doanya. Tapi dengan kedekatan seperti itu ngomong tidak apa-apa. Ya, tapi mungkin bagusnya jangan keras-keras lah. Ya, Habib, ya, mohon doakan saya. Ya, mohon doakan saya itu bukan mintanya kepada Allah, bukan dia kan yang ngasih. Mohon doakan saya ini mau buka usaha. Nah, itu mudah-mudahan usaha saya ini ya Allah berikan kelancaran. Jadi kita mintanya kepada beliau. Jadi kita anggap sebenarnya beliau itu memang hidup di depan kita secara nyata. Tapi kan hakikatnya beliau ini tetap hidup atau mati nggak bisa apa-apa. Tetap hidup. Tapi hidupnya di alam lain. Masih benar nggak? Masih benar. Apakah masih bisa memberikan pertolongan kita seperti itu? Bisa, seperti dia masih hidup. Ya, dan itu sudah kita bahas kemarin contoh-contohnya. Nanti mungkin ada pembahasan lagi. Begitu. Jadi itulah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti itu hadirin. Wah, kok aneh ya? Ya, karena kita nggak pernah melakukannya. Kita itu kan jarang ya. Kita ada mau apa kadang-kadang yang kita temui yang masih hidup-hidup begini. Padahal yang hidup-hidup begini ada ibadahnya juga pas-pasan juga. Ya, imannya juga pas-pasan. Nah kita kenapa nggak coba itu? Ya kan saya sering sampaikan, coba kalau punya hajat datang ke makam para habaib itu. Ya, di seberang bulunya ada kemampuan kiai-kiai yang terkenal kewaliannya, kedekatannya kepada Allah. Mereka kan masih hidup, dan mereka masih hidup. Begitu di alam kubur masih mendengar kepada kita semua. Jadi kita minta kepada mereka. Ya. Kalau orang yang setuju tawasul itu dianggap syirik. Kalau kita ngomong sama yang sudah meninggal itu dianggap syirik. Saya sendiri tidak paham syiriknya itu dari mana. Ya, cara pandangan itu bagaimana? Kita nggak menyembah. Yang namanya syirik itu kalau kita menyembah sesuatu selain Allah.
Misalnya kalau kita menyembah kepada Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad kita jadikan seperti Tuhan, sebagaimana orang Nasrani menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Jadi memang syirik itu seperti itu. Tapi kan kita kan tidak. Tuhan kita tetap siapa? Allah. Dan kita tidak meminta secara hakikatnya kepada Rasulullah. Yang tetap mengabulkan adalah siapa? Ya. Biasanya ada orang kata begini, ya Rasulullah itu kan kalau minta kepada seseorang itu minta sesuatu yang dia mampu. Ya, kalau minta rezeki, Rasulullah itu bukan yang ngasih rezeki, bukan yang melonggarkan rezeki, bukan. Ya, itu biasa juga mereka katakan. Hadirin, kita minta tolong kepada orang mendoakan itu bisa urusan apa saja. Kita lo minta sama istilahnya teman-teman kita sehari-hari atau ustadz-ustadz kita yang kita kenalin sehari-hari yang derajatnya itu nggak seberapa dengan para wali-wali Allah itu, kita kan tetap minta, Ustadz, tolong saya mau besok mau tes kerjaan, doakan saya ya. Apa ustadznya itu bisa apa memudahkan? Nggak bisa sama sekali. Ya, secara zahir dunia juga dia nggak kenal sama yang punya perusahaan. Ya, sama Allah Subhanahu Wa Taala juga dia itu imannya. Ya, apa dibandingkan para aulia kan sedikit kita ini. Ya, kita tahulah sadar posisi kita. Dan sekarang kita datang kepada seseorang yang derajat itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita ini karena nggak biasa, makanya susah kita ini mau ngomongnya. Ada rasa takut syirik, sudah nggak syirik. Tapi caranya ini sekarang kita ketahui dan cara meyakininya itu yang harus kita pahami. Jadi supaya memang tidak terjadi kepada kesyirikan. Yang syirik itu kalau kita minta kepada Rasulullah, engkaulah pemberi rezeki, engkaulah penentu sakit atau sehat. Aku minta kepadamu sembuhkan diriku ini, sembuhkan anakku ini ya Rasulullah. Kita dengan keyakinan Rasulullah yang benar-benar menyembuhkan, bukan Allah. Yaitu syiriknya itu di situ. Ya, tapi kan kita nggak seperti itu. Kita kan tidak seperti ini. Lalu yang ketiga, meminta hajat itu langsung kepada Rasulullah. Nah ini yang ketiga ini seperti saya sampaikan kemarin, ini boleh dipraktekkan, tapi ini harus hati-hati. Hati-hatinya dalam keyakinan kita. Jadi bagaimana yang ketiga? Yang ketiga itu kita mintanya langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya besok mau tes pekerjaan, mudahkan urusan saya ya Rasulullah. Gitu kalimatnya. Mudahkan urusan saya ya Rasulullah. Sepertinya Rasulullah yang punya urusan. Ya, sepertinya kalimatnya, sepertinya. Tapi hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya kita itu tetap meminta, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya dilancarkan. Begitu maksudnya. Tapi yang kita ngomong, ya Rasulullah, tolong mudahkan urusan saya. Ya Rasulullah, tolong sembuhkan penyakit saya. Ya Rasulullah, tolong lancarkanlah bisnis saya ini. Ngomong seperti itu, tapi dia harus ada keyakinan di dalam dirinya, bukan Rasulullah yang memberikan itu. Rasulullah itu hanya perantara. Begitu. Nah ini 3 cara. Yang paling mudah, yang paling atas. Yang ngomongnya, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah dengan kemuliaan Rasulullah Nabi kami ini, atau dengan kemuliaan Habib Fulan ini ya Allah, orang yang dekat kepadamu, dengan Kiai Fulan ya Allah yang dekat kepadamu, mudahkanlah dengan kemuliaan mereka itu urusan saya ini. Nah itu aja yang pakai kalau kita susah. Ya, kalau kita susah pakai itu aja. Tapi kalau misalnya yang 2 dan 3 kali pakai ya nggak apa-apa, tapi dengan catatan-catatan seperti tadi. Dalil kemarin sudah kita jelaskan yang pertama. Berdalil kita mintanya kepada Allah tapi menyebut nama Rasulullah. Apa itu? Kalau masih 2 bulan yang lalu sih ya ini. Bulan kemarin kan kita nggak ngaji. 2 bulan yang lalu disebutkan ada seorang buta datang kepada Rasulullah SAW. Ya lalu minta, ya Rasulullah, doakanlah supaya mataku ini bisa melihat lagi. Lalu kata Rasulullah, kalau kamu mau, saya bisa doakan. Maksudnya saya doakan langsung sembuh. Tapi kalau kamu mau, mendingan kamu sabar saja. Itu lebih bagus. Kamu akan dapat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabarmu itu. Tapi orang itu udah nggak sabar, nggak ya Rasulullah, saya sudah kesusahan dengan mata saya. Saya mau ingin melihat saja. Ya sudah. Kalau begitu kata Nabi, kamu wudu sekarang, wudu yang benar, yang bagus. Ya, lalu sholat 2 rakaat yang bagus, sholat hajat. Ya, lalu bacalah dengan doa ini. Nabi langsung ngasih doanya. Doanya kalau kita sebut,
Ya, ini saya baca lagi doanya. Ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepada. Jadi yang kita langsung mintanya kepada Allah. Ini doa yang diajarkan Nabi ini. Ya, doa yang diajarkan. Inilah doa tawassul ini. Doa begini ini dianggap orang yang anti tawassul, ini syirik yang begini ini. Yang begini dianggap syirik. Siapa yang mengajarkan Nabi? Dan hadis ini itu disahihkan oleh ulama yang dari kelompok mereka yang katanya ahli hadis. Sahih hadis ini. Kalau sahih kan diamalkan, tapi mereka apa? Punya takwil, punya tafsir yang macam-macam. Oh, itu bukan tawassul, ini bukan tawassul. Gitu. Ini adalah begini-begini macam. Padahal yang kita pakai juga yang itu gitu loh. Kalau itu dianggap bukan tawassul, maka yang kita pakai juga bukan tawassul. Ya kamu jangan nyalahkan kita. Orang kita pakainya doanya sama persis begini. Doanya itu Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadapkan diriku kepadamu. Maksudnya melaporkanlah, munajat, meminta kepadamu. Bi nabiyyika Muhammadin, dengan nabimu. Nah ini kalimat tawassulnya itu di sini. Bi nabiyyika Muhammadin, dengan nabimu Nabi Muhammad, dengan nabimu yang mulia Nabi Muhammad, dengan Habib fulan kekasihmu, ya orang yang dekat kepadamu, dengan kiai fulan, dengan ulama fulan, kita sebutkan, ya, yang memang orang itu benar-benar dekat kepada Allah, ya. Nabiyyur rahmah, beliau ini adalah Nabi rahmah, Nabi yang membawa kasih sayang. Ya Muhammad, lalu dipanggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, tapi Nabi Muhammad ada di situ tidak? Tidak. Ketika diajari doa ini, Nabi entah di mana. Beliau cuma ngajarin Nabi, orang itu praktek sendiri. Tidak di hadapan Nabi, Nabi tidak di tempat itu. Lalu dipanggil, ya Muhammad, minta lagi. Tadinya kan mintanya pada Allah ya, ya Allah. Lalu yang kedua ini, ya Muhammad, yang dipanggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika, sesungguhnya aku menghadapkan diriku melalui dirimu, Aku menghadapkan diriku kepada Allah melalui dirimu. Ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati hadhihi, dalam hajatku ini. Lalu disebut hajatku. Lituqdali, agar hajatku itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Lalu mohon lagi kepada Allah, ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad ini perantara yang engkau kabulkan doanya. Jadi syafaat atau perantara yang didengar. Ya begitulah doa tawassul itu begitu. Ya Allah, aku punya hajat begini, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan Nabi yang rahman, dengan penuh kasih sayang itu, ya Allah, mohonkanlah semoga hajatku ini diterima. Begitulah cara tawassul, seperti yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Sekarang kita masuk ke singkat cerita, orang itu tiba-tiba langsung matanya bisa melihat lagi, subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu. Kemudian sekarang dalil untuk jenis tawassul yang kedua. Tawassul yang kedua bagaimana? Kita minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah kepadaku, mudah-mudahan urusanku ini segera selesai. Ya Allah, aku ini sekarang ada musibah, ya, susah sekarang ini, pasaran sepi, ya Rasulullah, tolonglah mudah-mudahan rezekiku ini lancar lagi seperti dulu sebelum Covid misalnya. Ya Allah, saya ini, ya, silakan minta kepada Rasulullah, tapi minta beliau agar mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya banyak, ya. Sebenarnya justru banyaknya seperti ini. Dulu para sahabat datang kepada Nabi, minta kepada Nabi, ya Rasulullah doakan saya, ya Rasulullah doakan saya. Lalu memang mungkin ada yang mengatakan, loh itu kan dalil ketika Nabi masih hidup. Betul itu Nabi masih hidup. Tapi Nabi hidup maupun wafat itu sama saja kemampuannya untuk mendoakan manusia. Sama saja. Itu keyakinan kita begitu. Keyakinan kita seperti itu. Bahwa Nabi meskipun beliau secara hukum dunia sudah wafat, beliau tidak lagi bersama kita dalam jasadnya seperti jasad kita, tidak hidupnya seperti hidup kita di dunia, tapi ketika beliau berada di alam kubur, beliau masih diberikan kemampuan oleh Allah seperti kemampuan yang ada di dunia, bahkan mungkin diberikan kemampuan yang lebih. Di antaranya apa? Beliau bisa ke tempat berbagai macam tempat dengan cepat. Kalau ketika beliau masih hidup, bisa nggak pindah dengan cepat dengan keinginannya? Nggak bisa kan, beliau seperti manusia.
Ya, kalau mau pergi ke tempat yang lain naik kuda, kan begitu. Ya, kalau ada urusan ya jalan dulu. Tapi kalau sudah meninggal, jalannya orang meninggal, kalau sudah dia kubur yang sudah wafat kan cepat, perjalanan itu sangat cepat. Seperti itu. Jadi itu ada bahkan kekuatan atau keadaan yang lebih Allah berikan kepada orang-orang yang sudah wafat, apalagi kepada orang-orang yang dikasihi. Nah, ini dalilnya apa? Al-adillatu ala dzalika katsiratun, dalilnya banyak. Minha di antaranya ma rawahu Bukhari an Anas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih dari Anas bin Malik. Bukhari ini kan berarti hadisnya dalam Sahih Bukhari. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ati, ketika Nabi sedang khutbah Jumat. Idza qala rajulun min babil masjid fastaqbala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fanada. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke masjid, langsung menuju ke mimbar ke hadapan Nabi. Lalu langsung ngomong kepada Nabi. Nabi lagi khutbah langsung diajak ngomong. Ya Rasulullah, langsung diajak ngomong. Ya. Lagi khutbah dipanggilnya Rasulullah. Rasulullah sama lihat orang itu. Halakatil amwal wa qata'as subul fad'ullaha yughithuna. Ya Rasulullah, halakatil ardh. Ya Rasulullah, sekarang tanaman bumi ini hancur. Maksudnya halakatil amwal, harta-harta kami hancur semuanya. Karena enggak ada hujan, ya, sehingga tidak ada air. Kalau tidak ada air, tidak ada rumput. Kalau tidak ada rumput, hewan-hewan enggak makan. Ya, gara-gara enggak makan, susunya nanti lama-lama kering. Kalau terlalu lama bisa mati hewan-hewan itu. Seperti itu kejadian. Sekarang hartanya sudah banyak rusak ya Rasulullah. Ya, wang qata'atus subul, jalan-jalan itu sudah terputus. Maksudnya kita sudah cari usaha gini-gini sudah susah ya Rasulullah. Kita bawa ternak kita ke tempat yang jauh, yang mungkin ada air, udah nggak ada di mana-mana, nggak ada air lagi sekarang, udah susah. Ya, udah nggak ada jalan lagi ya Rasulullah. Ya, fad'ullah, berdoalah kepada Allah ya bighaithina, untuk menurunkan hujan kepada kami. Jadi mintanya kepada Rasulullah agar mendoakan hajat kita. Memang Rasulullah dalam hadis ini hidup. Sekarang Rasulullah wafat. Sekali lagi dalam keyakinan kita, keyakinan para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang sudah wafat itu, apalagi orang-orang solehnya, para kekasih Allah, apalagi nabinya, apalagi Nabi Muhammad SAW sebaik-baik nabi, masih diberikan kemampuan yang sama, bahkan lebih daripada kehidupan yang ada di itu. Keyakinan kita seperti itu. Makanya ketika kita tawasul biasa saja. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah, kita ngomongnya di hadapan Rasulullah di dalam makamnya, enggak apa-apa. Ya, di dalam Al-Quran juga seperti itu. Dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya, walau annahum, dan apabila mereka idh zalamu anfusahum, mereka melakukan kezaliman terhadap diri mereka. Zalim itu maksudnya berbuat maksiat kepada Allah, menzalimi diri sendiri. Kalau ketika mereka berbuat zalim, mereka datang kepadamu, kepada siapa? Nabi Muhammad. Fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, lalu Rasul memintakan ampun untuk orang tersebut. Lawajadullaha tawwabar rahim. Sungguh mereka orang-orang berbuat zalim itu, yang berbuat maksiat, akan mendapati Allah akan mengampuni, tawwabar rahim, akan memberikan taubat dan rahmat. Ini ayat turun memang di zaman Nabi. Dulu kalau ada orang berbuat zalim, berbuat maksiat, datang kepada ya Rasulullah, mintakan doa kepada Allah supaya diampuni. Terjadi dan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Tetapi ayat ini para ulama mengatakan berlaku juga setelah Nabi wafat. Dan itulah keyakinan para ulama. Ya, dalam kitab-kitab tafsir banyak disebutkan kisah yang sangat luar biasa. Ya, suatu ketika ada seorang ulama yang cerita, saya agak lupa namanya. Jadi kan tafsir disebutkan orang itu masjid ketika itu sedang sepi, Masjid Nabawi sedang sepi, ya, siang-siang. Lalu orang ini sedang di masjid, ya, tiba-tiba ada orang doa kepada Rasulullah SAW di tempat itu. Ya, doa kepada Rasulullah, minta hajatnya kepada Rasulullah. Ya, setelah itu orang ini pergi. Ya, jadi doa orang itu di tempat Rasulullah. Kalau di tempat doa tempat Rasulullah itu apa? Itulah tawassul itu.
Doa di makam Rasul itu namanya tawasul kepada Rasul. Kalau dia mau minta langsung kepada Allah bisa di mana saja dan nggak harus di depan makam. Orang ini datangnya ke depan makam. Memang sengaja datang ke depan makam. Lalu doa kepada Allah SWT dengan hajatnya. Lalu orang itu pergi. Ya. Lalu orang yang yang ada di masjid itu dia ketiduran. Singkat cerita tidur, dalam tidur langsung didatangi Nabi. Wahai fulan, cepat cari orang yang tadi kamu lihat itu doa. Kabarkanlah bahwa doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat orang itu pas bangun, dicari orang itu kemana-mana, dikabari itu. Subhanallah. Ini ceritanya masyhur di kalangan para ulama. Orang ini tawassul berdasarkan ayat tadi itu. Ya, kalau kita itu ada urusan, kita punya maksiat kan kita ada dosa. Berarti kita ada hajat kepada Allah. Apa hajat kita? Hajat kita minta supaya kita diampuni. Kita kalau minta kepada Allah, ya Allah, saya ini banyak maksiatnya, ya Allah, dosanya banyak. Ya, kita mungkin malu. Kita minta doa kepada Allah, minta ampun, tapi ya kita masih banyak juga kesalahan-kesalahan yang kebolehan lain. Akhirnya kita ini kalau doa takut gak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW, minta hajat. Mintanya kepada Allah di depan Rasulullah karena Rasulullah sebagai perantaranya. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Itulah tawassul. Ya sekarang sekali lagi kita memang jarang dipakai. Tapi ya mumpunglah kita ini dalam keadaan sekarang lagi susah semuanya. Semuanya lagi susah sekarang ini. Ya, lagi susah. Yang mana-mana pun susah lah, pasti ada bedanya. Ya, sedikit sekali lah orang yang nggak terpengaruh itu sangat sedikit. Cobalah datang sekali-kali ziarah gitu loh. Ya, untuk saya ini nggak pernah ziarah, itulah salah kita itu. Kenapa ziarah? Ziarah kita itu perlu hadirin. Selain kita punya hubungan sesama manusia yang masih hidup, kita kan perlu adanya hubungan yang baik kepada Allah. Hablum minallah dengan ibadah. Juga perlu hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia yang masih hidup kan itu. Tapi juga perlu kita hablum menyambung diri kepada orang-orang yang sudah wafat. Khususnya apa? Khususnya ketika kita itu punya hajat-hajat tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba biasakanlah kita itu ziarah makam orang tua kita, kunjungi. Jangan setahun sekali. Ini kadang-kadang setahun sekali aja nggak datang. Ya, jangan cuma pas biasakan kebiasaan pas Lebaran atau jangan begitulah. Ya, diperbanyak sebulan sekali lah. Ya, syukur-syukur yang bagusnya itu kalau bisa seminggu sekali. Pas hari Jumat, pagi-pagi pulang dari sholat subuh, ya, mampir sebentar. Gelap-gelap apa boleh kita ziarah malam? Enggak apa-apa, ziarah malam, ziarah siang sama aja. Yang penting Anda ini berani, nggak ketakutan. Nanti ada angin goyang pohon sedikit, ada kuntilanak. Nah itu yang pikiran yang begitu yang nggak benar. Ya, yang penting ziarah kunjungi orang tua. Orang tua itu kalau kita kunjungi, masya Allah, alhamdulillah. Cari ke makam para kiai, sekali-kali datang sana, minta. Ya, kita berbuat baik dulu, kita kirim Fatihah, baca Yasin, syukur-syukur baca tahlil, ya. Sudah selesai kita berdoa, ya Allah, kita ajak ngomong kepada Tuhan, ya Allah, dengan berkahnya si fulan ini mohon hajat saya dikabulkan ya Allah. Itu, atau ngomong sama si fulan itu. Beb, saya nggak ada urusan itu penting, tolong Beb. Mintakan sama Allah ya Beb untuk supaya mudahkan. Berani nggak? Karena kita nggak biasa, kadang-kadang kita kurang. Coba tapi yang begitu sudah banyak. Saya sudah dengar dari Ustaz Habib Ahmad. Ya, datang ke Habib Ahmad bin Syekh sana. Habib Ahmad itu cerita begitu waktu Lebaran. Wah, pokoknya saya nggak sampai masuk akal lah. Masya Allah. Bila pokoknya minta hajat, udah mepet pokoknya. Minta hajat kepada Habib Ahmad bin Syekh. Kalau selesai itu, ya selesai itu malamnya jam 11 malam. Orang kan udah istirahat 11 malam, datang orang bawa duit. Dan yang dikasih itu sesuai dengan permintaannya. Allah. Persis. Ya, Beb, saya kurang duit sekian. Ini ada sekian, kurang sekian. Ya, itu kurang sekian. Gitu minta langsung ngomong. Subhanallah, malamnya jam 11 ada datang orang, Beb, ini hadiah untuk antum sendiri. Ini untuk ini. Dibuka duitnya persis sama yang diminta. Enggak kurang, enggak lebih. Masuk akal enggak? Susah gitu. Nanti kalau misalnya bapak-bapak ada yang sudah coba, sudah tahu manjur, pasti kita lihat.
Ya, karena kita belum yakinnya itu loh. Problemnya itu karena kita belum yakin. Lu apa boleh udah dari dulu cerita ulama banyak begitu. Banyak cerita. Ya. Itu jadi hubungan kita kepada yang sudah wafat itu kita perbaiki juga. Datang ke kiai-kiai, ke abah-abahin, orang tua pasti yang nomor satu. Ya, minimal kirim Fatihah lah. Oh, sholat bisa sekirim Fatihah. Baca Yasin, saya baca Yasin enggak apa-apa baca daripada enggak. Ya, baca apa Yasin ayat kursi kita baca di situ. Lalu doakan. Ya, seperti itu. Nah ini kembali lagi. Jadi orang itu kemudian minta kepada Rasulullah. Lalu farafa Rasulullah alaihi wasallam qala Allahumma aghithna thalatha. Lalu Rasulullah mengangkat tangannya, ya Allah, Allahumma aghithna, Allahumma ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami 3 kali. Ya. Qala Anas berkata yang menceritakan kisah ini, wala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin famubtirna yawmana hadza walladhi yalihi ila jumatil ukhra. Ya, tidaklah ya ketika itu kami melihat awan, tiba-tiba awan muncul di mana-mana. Lalu hujan sangat deras pada hari itu. Hari Jumat itu langsung hujan deras. Ya, tidak berhenti sampai Jumat berikutnya. Masya Allah. Kita kemarin hari Rabu baru sehari hujan, sudah pening penduduk Palembang. Nah, banyak itu kenapa? Ya, ini doa Rasulullah kita minta ya Allah. Ya, akhirnya setelah Jumat berikutnya Rasulullah minta supaya hujannya dipindah, gara-gara udah kebanyakan di Madinah. Faja'a dzalika rajul awwal, lalu pada Jumat berikutnya datang orang laki-laki tersebut atau yang lain, qala ya Rasulullah tahaddamatil buyut wa qad asbul, ya Rasulullah, rumah kami hancur sekarang ke bawah air. Gara-gara hujannya kebanyakan. Wal qad asbul, sudah enggak ada jalan lagi ya Rasulullah, kita bingung gimana lagi ini, air enggak turun, enggak berhenti. Akhirnya Rasulullah doa lagi, farafa yadahu, lalu Nabi mengangkat tangan lagi dan berkata, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, pindahkan di sekitar kami, jangan kepada kami langsung, sekarang sudah cukup banyak air sudah. Pindahkan ke samping-samping. Ya, fan sahabat sihab, ya, wa kharajna namshi fi syams. Akhirnya menurut bulan, lalu kita bisa jalan lagi di bawah matahari, kata Sayyidina Anas. Ini contoh, ya, dan masih banyak contoh yang lain sebenarnya. Ini contoh di zaman Nabi, contoh para ulama yang datang ke makam-makam banyak hadirin. Cerita-cerita seperti itu. Makanya banyak ulama yang ngarang kitab-kitab biografi, kan banyak biografi yang ditulis para ulama. Itu ada sebagian makam-makam yang memang khusus disebutkan itu. Wa fihi mustajabud da'wah, dan di dalamnya ini terkenal sering doa itu dikabulkan. Jadi memang orang sering datang ke situ, orang punya hajat. Jadi terkenal tempat itu mustajab. Jangan datangnya ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi ya salah datangnya. Ya, kalau orang-orang di sana, orang-orang Jawa dulu itu punya hajat mau apa datangnya ke gunung apa, salah datangnya ke wali, datangnya ke para kekasih-kekasih Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fi hadzal hadis as-sahih dalalatun ala annahu kama yajuzu lil insani yarfa'a mas'alatu ila Allah bila tawassuti ahadin, yajuzu aidan an yuwassita fi dzalika man ja'alahu Allah sababan li qada'i ibadihi min ahbabi ta'ala, wa aidan fa al insana yara nafsahu mulattahan bil ma'asi ab'adathu 'anillahi fahuwa jadirun bil hirmani min tahqiqi matalibihi wa qada' hajatihi wa li ajli hadha yataqaddamu lillahi ta'ala bil mahbubi tidak mubtadi. Intinya di sini dikatakan, ya, hadis ini menunjukkan bahwa sebagaimana kalau kita berdoa itu boleh langsung minta kepada Allah, boleh. Memang asli doa itu kita mintanya langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, aku akan kabulkan kepada kalian. Ya, wa idza sa'alaka ibadu anni fa inni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal mu'minu bil alam rasyid. Ya, hamba itu memang aslinya mintanya langsung kepada Allah. Ya, Rasulullah juga ngomong begitu dalam hadisnya. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah. Ya, kalau kita ada masalah mintanya kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu hanya kepadamu,
Iyyaka itu hanya kepadamu, berarti tidak kepada yang lain. Kita hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta tolong. Tapi kenyataannya kan kita dalam kehidupan sehari-hari kita minta tolong tetangga, minta tolong teman. Itu sebenarnya yang nolong Allah, tapi perantaranya tetangga, perantaranya teman. Seperti itu hakikatnya. Termasuk doa. Doa itu yang mengijabah adalah Allah, tapi bisa melalui ulama, bisa melalui orang-orang lain. Itulah keyakinan kita seperti itu. Ya, begitu juga ini menunjukkan bahwa orang itu kadang-kadang menyadari disingkatkan bahwa dirinya itu mulattafan bil ma'asi, dirinya itu sudah terkotori dengan banyak maksiat. Kita sadarlah kita kalau masing-masing tahulah apa yang dilakukan ya dari maksiat. Kita mau doa, habis kita maksiat mau doa kan malu. Ya, kita habis maksiat pergi ke masjid, ya bagus. Tapi pas makan doa, Allah saya minta ini, malu kita ini. Ya, kita punya hajat besar, baru saja maksiat malu kan pada Allah takut. Sebenarnya nggak perlu takut. Ya, tapi akhirnya dan seperti itu apa? Kita datang kepada kiai, datang kepada habaib yang kita anggap orang itu adalah orang yang soleh, yang didengar cepat oleh Allah. Tolong doakan saya sih, minta tolong. Nah, karena tahu mereka itu punya kedekatan khusus, para kiai, para ulama. Ya. Kemudian ini yang ketiga ini lebih seru lagi sebenarnya. Mintanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah sembuhkanlah saya. Begitu. Apa ada dunia? Ada nanti disebutkan ini hadis juga. Ya, tapi ketika minta ke Rasulullah sekali lagi jangan ada keyakinan Rasulullah yang menyembuhkan, bukan, tapi yang menyembuhkan Allah. Rasulullah itu hanya perantara. Dia hanya perantara kita. Mana dalil apa dalilnya? Ini saya baca cepat saja. Ya. Marwah Muslimun an Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam Salma syi'ta faqul as'aluka murafaqatan fil jannah faqala aw ghayra dzalik qultu huwa dzaka qala fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud. Suatu hari ada seorang sahabat, beliau ini ya namanya Rabi'ah bin Malik. Rabi'ah bin Malik ini Nabi pernah minta tolong beliau gitu. Saya agak lupa kisahnya, minta tolong beliau, sudah selesai dilaksanakan baik. Makanya Rasulullah senang. Kamu punya hajat gak mau minta apa? Enggak Rasulullah. Minta Rasulullah. Ya, minta terserah kamu di sini. Salma syi'ta. Minta apa kamu yang mau? Apa aja minta. Lalu orang berpikir, as'aluka, lalu ngomong, kalau gitu saya minta ini Rasulullah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta saya bisa menjadi menemanimu di surga. Jadi menemanimu di surga itu kan pasti masuk surga. Bukan masuk surga saja, dekat dengan Rasulullah. Itu derajat tinggi. Ya, saya ingin bisa menemanimu di surga ya Rasulullah. Bahasanya Rasulullah, saya nanti ingin jadi tetanggamu di surga. Kita dikasih rumah mungkin nggak sebagai Nabi, nggak setinggi Nabi, tapi kita lalu apa katanya? Ini berarti mintanya kepada siapa? Minta kepada Nabi kan? Kalau dia mau minta surga, kalau aslinya kan mintanya kepada siapa? Allah, ya Allah, saya minta ya Allah masukkan surga dan tempat rumah saya itu nanti dekat dengan Nabi ya Allah. Karena yang menentukan tempat kan Allah. Tapi ini orang ini mintanya kepada Nabi, minta itu. Ya minta supaya masuk surga. Seharusnya kalau kita minta masuk surga, mintanya kepada Allah, karena Allah yang menentukan. Derajatnya Allah yang tahu. Tapi Rasulullah nggak minta, mas salah tanya, salah minta sampai minta yang lain. Kan nggak begitu. Minta surga dekat dengan Nabi, Rasulullah iya kan? Rasulullah yang ngasih, yang memberikan wasilahnya. Hakikatnya bukan Nabi yang ngasih, tapi Rasulullah wasilah. Lalu apa? Awal dari kata Rasulullah, apa nggak ada permintaan lain tak? Nggak ada permintaan lain apa? Gitu. Kok mintanya hebat amat gitu ya? Kultu huwadza, itu aja ya Rasulullah. Ya sudah, itu aja. Rasulullah ya sudah. Fa'inni 'ala nafsika bi kathratis sujud. Oke. Ya, kalau gitu bantu saya. Kata Nabi, fa'inni, bantu saya. Bantu saya apa? Bantu saya minta kepada Allah. Ya, bantu saya minta kepada Allah 'ala nafsika untuk hajatmu ini bi kathratis sujud, dengan cara kamu banyak sujud. Maksudnya banyak sujud apa? Banyak sholat, banyak ibadah.
Nabi akan kasih itu, Nabi akan istilahnya mengusahakan sendiri istilahnya kalau kita itu mau ada hajat, ada proposal, Nabi yang buat proposalnya langsung. Nabi buat proposal masa nggak ini sih, nggak diajak pasti. Tapi karena ini proposalnya tingkat tinggi, kamu bantu juga untuk dengan banyak ibadah, jangan maksiat. Nanti proposalnya cepat langsung tembus. Nah kurang lebih begitu kalau kita gambarkan di itu mungkin nggak mungkin sekali. Kita kan jarang Nabi, kita jarang lakukan karena kita belum tahu dan kita belum praktek. Karena praktek. Mumpung kita sama-sama lebih susah sekarang. Ya. Macam-macam lagi dari susahnya. Kalau tahu masing-masing kalau usah ngomong sama saya juga lebih susah. Ya. Ngomong minta doa dulu. Caranya gimana ya kalau kita mau minta tawasulan, ya kirim Fatihah dulu. Ya, jangan datang-datang. Beb, saya minta ini belum apa-apa, belum salah, belum apa udah minta Habib. Baca dulu Fatihah, baca ini, baca Yasin, baca tahlil, kalau kita bawa buku Yasin baca situ, atau baca Quran, terserah baca Quran diniatkan untuk akhirnya ke beliau ini. Kan yang dikunjungi tahu siapa ini? Kok dia tumben ya, tumben datang. Bawa banyak oleh-oleh tadi, karena yang banyak. Tahu punya hajat ya sudah, nanti di. Nah begitu sekali belum tembus, datang lagi John. Oh Beb, ternyata nggak manjur itu kan. Ya, minta itu bukan sekali minta langsung blek dikasih duit di depannya. Minta sekali, 2 kali, 3 kali terus meningkatkan keyakinan kita dan kedekatan kita kepada Allah. Insya Allah, Allah yang Maha Kuasa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita semua, menetapkan hati kita dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita terus diberikan kemudahan untuk taat dan ibadah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam agama ini sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aku qala hada wa sallallahu wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.